Welcome to my channel. Selamat menonton dan semoga kalian suka. Di sebuah tempat bernama White Wasteland yang sangat dingin, hiduplah monster. Ada ular putih yang bisa melahap sungai es. Beruang abu-abu yang dapat membuat bumi bergetar. Tikus licik yang mengotori lautan. Tapi menurut Kaisar yang pernah selamat hidup-hidup dari White Wasteland pernah berkata makhluk yang paling berbahaya di sana bukanlah monster-monster itu, melainkan para kelompok barbarian. Saat ini, di White Wasteland, terdengar suara ledakan yang sangat kencang. Seorang wanita barbar melompat dan menghancurkan monster kalajengking. Suara ledakan lain terdengar, pria barbar botak bernama Greta menghancurkan monster itu menjadi dua bagian dengan tangan kosong dan berteriak kencang. Pria barbar lain melangkah maju. Tubuh monster kalajengking bergetar ketakutan saat melihat ada orang lain yang datang untuk menghabisinya. Pria barbar lain menghabisi kalajengking dengan kapak miliknya. Ia melihat rekannya dan mengatakan hanya berbarianlah, ras yang dengan bangga menunjukkan kebengisan mereka seperti itu. Ia tidak mengerti sampai kapan ia harus bergaul dengan orang-orang biadab seperti mereka ini. Rekan wanitanya malah mengira kalau kebengisan itu bisa dimakan. Mendengar ini, ia menghela nafas panjang. Beberapa saat setelah itu, dua orang barbar memakan monster kalajengking dengan lahap. Pria barbar lain yang melihat ini pun mengatakan jika ia sudah memberitahu sebelumnya kalau daging itu beracun dan meminta mereka untuk tidak memakannya. Keduanya terkejut saat ketahuan. Pria besar itu marah dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Bukan tanpa alasan ia marah, ini karena ia mengetahui belum ada 1 minggu dan kedua rekannya sudah menghabiskan semua makanan mereka. Keduanya menatap rekannya yang marah itu tanpa rasa bersalah dan beralasan kalau menghabiskan makanan adalah misi terpuji. Dan kalian kira hal itu patut untuk dibanggakan? Tanyanya penuh penekanan. Mata Greta itu tiba-tiba membelalakan matanya. Rekan wanitanya panik dan meminta agar pria itu fokus dan jangan pingsan di sini. Sedangkan pria di belakangnya diam saja, tidak mempedulikan Greta. Wanita itu berusaha membangunkannya dengan menampar rekannya berkali-kali. Di sisi lain, pria itu mengatakan kalau bukan ini yang ia inginkan. Di kehidupan sebelumnya, ia mengundurkan diri dari pekerjaan dan melakukan perjalanan. Ia telah membajak gunung tertinggi di dunia. Mendatangi semua pusat planet. Bahkan sudah pernah mengunjungi titik paling selatan di dunia. Tapi tentunya, tidak ada yang terjadi. Kenyataannya sungguh jauh dari fantasi. Tiap malam, ia beribadah. Bahwa begitu ia bangun, ia akan berada di dunia fantasi. Lalu suatu hari, mimpinya jadi kenyataan. Di tempat lain, ada kereta kuda yang berjalan dengan dikawal oleh beberapa orang. Seorang pria berambut panjang mengeluhkan cuacanya yang sangat dingin. Pria di sebelahnya menyarankan agar rekannya itu memakai pakaian yang benar. Pria dengan rambut panjang itu beralasan kalau ia sudah melakukannya, tapi tetap saja cuacanya sangat dingin. Pria lain menghampiri dan mengatakan kalau menurutnya meskipun hadiahnya besar rencana ini terlalu bodoh karena mereka akan melintasi White Wasteland. Pria yang merupakan kapten itu menatap rekannya dengan tajam dan menyuruhnya diam. Ini dikarenakan ternyata mereka semua sebelumnya sudah setuju untuk ikut. Pria itu membenarkannya tapi ia beralasan bahwa mereka tidak tahu akan seperti ini. Di sisi lain di dalam kereta kuda, seorang pria tua yang terlihat seperti kepala pelayan berdecak kesal. Tetapi wajahnya berubah saat melihat majikannya yang tampak tidak baik-baik saja. Wanita bernama Milena itu memberitahu kalau ia tidak apa-apa. Setelah itu ia mendengar orang-orang di luar memaki karena cuacanya sangat dingin. Pria tua itu kembali memakai kesal karena mereka tidak sopan. Milena menatap keluar jendela dan meminta kepala pelayan itu agar tidak terlalu kasar karena hanya merekalah yang mau mengantarkannya menyeberangi White Wasteland. Mendengar ini, pria tua itu pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Wajah wanita itu tanpa khawatir dan menyarankan agar sebaiknya mereka ajak masuk para pengawal itu sekarang karena mereka terlihat kedinginan. Di luar kereta, memang para pengawal itu terlihat kesulitan dengan cuaca dingin yang sangat ekstrim. Pria tua itu merasa itu tidak perlu karena seharusnya Milena tahu pasti seperti apa yang ada di White Wasteland. Wanita itu mengangguk, ia tahu pasti ada monster di dalam sana. Dahulu kala, seorang kaisar yang ingin menguasai dunia, ingin menguasai White Wasteland. Dia memimpin ratusan ribu warrior dan prajurit untuk memasuki wilayah itu. Dan bertahun-tahun kemudian, saat kekaisaran yang dia pimpin telah hancur dan hilang dari sejarah. Kaisar itu berhasil pulang. Dia telah kehilangan seluruh prajuritnya dan kembali seorang diri dengan kondisi memprihatinkan. Wajahnya bagaikan sudah menua puluhan tahun dan dia berbicara layaknya orang gila.
Dia mengatakan bahwa ada monster di White Wasteland. Tapi makhluk paling berbahaya bukanlah monster-monster itu, melainkan para barbarian. Di sanalah tempat mereka berada. Pria tua itu berusaha menenangkan majikannya dengan mengatakan kalau itu hanya legenda biasa. Namun, Milena merasa kata-kata kaisar itu tidak bisa dianggap remeh. Sudah banyak monster-monster yang dia deskripsikan dibuktikan nyata adanya. Pria tua itu masih tidak yakin akan keberadaan barbarian karena masih belum pernah ada catatan tentang mereka. Mendengar ini membuat wanita itu mengangguk setuju. Ia pun tahu jelas memang belum ada catatan apapun mengenai barbarian. Beribu-ribu cerita yang telah diceritakan oleh Yenone mengenai para barbarian. Di luar, pria berambut pirang yang merupakan seorang kapten meminta semua untuk berhenti karena ada sesuatu di depan. Sang kapten menyipitkan matanya, lalu berkata kalau ia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sosok itu perlahan mendekat, yang membuat sang kapten membelalakan matanya. Ia pun memberitahu kalau ia memiliki kabar bagus dan kabar buruk sekaligus. Rekannya yang kedinginan memaki dan meminta kaptennya itu untuk katakan saja. Sang kapten pun mengatakan kabar bagusnya, jumlahnya hanya 1. Kabar buruknya, dia sedang menuju kemari. Semua orang terkejut saat melihat sosok itu semakin mendekat. Kapten bersiap dengan senjatanya. Ia terkejut saat melihat sosok tinggi besar ada di depannya. Ia memperhatikan mulai dari rambut dan pakaian yang dikenakannya. Semua ciri-cirinya langsung diketahui kalau itu adalah barbarian. Kapten dan rekannya pun terkejut dan perlahan mundur. Kapten melihat orang barbar itu menatap mereka dengan tajam. Pria barbar itu mengatakan bahwa ia tadinya jalan-jalan karena sudah bosan melihat barbarian lain, dan sekarang ia malah melihat orang-orang asing di tengah-tengah salju. Ia tersenyum karena merasa beruntung. Ia tak menyangka bisa bertemu orang lain di sini. Pria ini bernama Ketal, Ashen Barbarian. Ia memperhatikan barang bawaan mereka dan menebak kalau orang-orang di depan mereka ini adalah pedagang. Sang kapten pun membenarkannya. Dan aku anggap kalian ini penjaga bayaran? Tanya Ketal yang dijawab ia oleh kapten itu. Ketal menyarankan agar sebaiknya mereka kembali. Tapi ia yakin mereka tidak akan melakukannya. Mendengar ini kapten dan bawahannya pun terkejut karena merasa itu adalah sebuah ancaman. Ketal memperhatikan ada kereta kuda yang ia yakin ada seseorang di dalamnya. Milena dan sang kapten pun terkejut saat mendengar ini. Sambil tersenyum, Ketal meminta agar mereka menyewanya juga. Apa? Tanya kapten dengan wajah terkejut. Rekan di sampingnya sudah bersiap dengan senjata untuk melawan barbarian itu. Ketal mengatakan kalau ia menawarkan bantuan kepada mereka untuk menyeberangi gurun ini. Kapten melihat barbarian di depannya ini merupakan barbarian dari legenda yang pernah ia dengar. Kini dia meminta untuk bergabung dengan mereka. Ia tidak yakin barbarian ini tidak punya maksud lain. Ia pun bertanya apakah dia tidak berbahaya. Dengan santai, Ketal menjawab kalau ia berbahaya. Kepala mereka sudah hilang dari tadi. Mendengar jawaban ini wajah mereka pun langsung pucat. Rekan sang kapten yang memiliki rambut panjang menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya pria pirang itu menghampiri kereta kuda dan bertanya apa mereka sudah mendengarnya. Milena terdiam sesaat lalu menjawab iya. Kepala pelayan yang juga ketakutan bertanya-tanya apa yang sedang sebenarnya terjadi. Kapten memberitahu kalau barbarian ini ingin disewa sebagai mercenari. Wanita itu terdiam, lalu bertanya kalau mereka melawannya, bagaimana hasilnya nanti. Kapten menjawab dengan jujur kalau ia sendiri tidak akan menyarankan keputusan itu. Setelah pertimbangkannya, Milena akhirnya bersedia untuk menyewanya. Sang kapten mengganggu dan akan memberitahukan barbarian itu. Nona setuju, ucap kapten. Ketal tersenyum karena mendengar kabar yang bagus. Kapten dan rekannya terdiam karena melihat tatapan dan senyuman itu yang menurut mereka sangat mengancam. Ia menjadi waspada saat barbarian itu mendekat. Tapi, Ketal meminta pria itu untuk santai karena mereka baru saja menerima pegawai baru. Ia harus berbicara dengan bosnya secara langsung. Kapten menatap tajam barbarian itu dan memintanya agar tidak macam-macam. Kau akan menyesalinya, ucap Ketal yang membuat pria itu diam. Ketal pun kembali berjalan menuju kereta. Rekan kapten yang berambut panjang bertanya apa benar tidak apa-apa mereka membiarkannya menemui wanita itu. Kapten tidak bisa melakukan apapun karena penyewa mereka sudah memberikan kesediaannya. Pria berjubah hijau merasa meskipun begitu, mereka ini mercenari. Jadi, mereka harus menghentikan dia. Menghentikan dia? Tanya kapten. Menurutnya jangan mengatakan hal yang konyol seperti itu karena sudah jelas kekuatan mereka berbeda.
Di dalam kereta pria tua itu panik dan hutannya apa yang Milena lakukan. Namun, wanita itu meminta agar kepala pelayan dapat tenang. Matanya tiba-tiba membelalak saat mendengar ketukan dari pria itu, lalu bertanya apakah ia boleh masuk. Pria tua itu membuka mulutnya karena terkejut, sedangkan Milena yang tidak bisa berbuat apa-apa selain mempersilahkan berbagian itu untuk masuk. Tatapan Ketal sama seperti saat ia menatap kapten dan rekannya, tajam dan mengancam. Setelah beberapa saat, Ketal masuk ke dalam kereta yang sama dengan Milena dan kepala pelayan. Pria itu memejamkan matanya dan meminta pria tua itu bisa tenang karena ia tidak ada niatan menyakitinya. Tidak ada niatan matamu, teriak pria itu dalam hati. Ia juga terlihat kesulitan saat duduk bersebelahan dengan Ketal. Milena menatap pria di depannya dengan diam. Barbarian dari legenda kini ada di depan matanya. Ia menyapa pria itu dengan mengatakan bahwa suatu kehormatan bisa bertemu dengannya. Ketal pun membalas dengan berkata yang sama. Sambil menatap keluar jendela, ia merasa di dalam cukup hangat. Mempertahankan tingkat kehangatan ruangan seperti ini di dataran bersalju pasti hal yang sulit. Milena memberitahukan jika temperatur di dalam diatur oleh sihir. Ketal bergumam kalau ternyata memang sihir dan sepertinya ini hal lumrah di dunia ini. Milena yang melihat ini hanya menatap Ketal dengan bingung. Pria itu kembali mengatakan kalau mungkin mereka sudah tahu bahwa tempat ini sangat berbahaya. Peluang mereka bisa melewati tempat ini dengan selamat meski bersama para mercenari itu tetap tipis. Karena hal itu, ia berjanji akan melindungi nyawanya. Tapi ada syaratnya. Mendengar ini membuat Milena dan kepala pelayan terkejut. Mereka takut akan syarat apa yang akan diajukan seorang barbarian. Wanita itu pun bertanya syarat apa yang diinginkannya. Sambil tersenyum, Ketal memberitahukan kalau syaratnya adalah pengetahuan soal dunia di luar dataran bersalju ini. Semua informasi yang dia miliki. Itu yang ia inginkan. Milena cukup terkejut dengan syarat yang tak terduga ini. Bagi Ketal ini seharusnya bukan tawan yang buruk bagi wanita itu. Milena setuju, ia tidak ada pilihan lain selain menyetujuinya. Pria tua itu membeku, tak menyangka majikannya akan setuju begitu saja. Ketal tentu saja senang, ia pun langsung menanyakan nama wanita itu. Wanita itu memberitahukan namanya dan ia berasal dari keluarga Akasha. Ketal tak lupa memberitahukan namanya juga. Ia menantikan kerjasama yang baik dari Milena. Suatu hari ia membuka matanya dan tersadar bahwa ia seorang barbarian di dataran bersalju. Tak ada waktu untuk mencari tahu kenapa. Semua yang ada di sini hanyalah suhu dingin yang kejam dan monster kuat yang tak ada habisnya. Untuk bertahan hidup, ia memimpin suku di dataran bersalju itu. Memburu dan bertahan hidup dengan putus asa. Ia sampai tak tahu sudah berapa lama ia di sini. Selama bertahun-tahun, ia berusaha keras untuk bisa keluar dari dataran bersalju yang mengerikan ini. Tapi, ia tidak bisa keluar dari sini karena suatu kekuatan tak dikenal. Ia malah mendapati jendela sistem yang muncul di depannya. Saat ia baru saja akan menyerah, ada pasukan yang datang. Meski ia tak tahu kenapa mereka sampai mau pergi ke tempat antah berantah ini, sesekali akan ada orang yang datang berkunjung dari luar. Lalu ia tersadar kalau dunia di luar dataran bersalju yang mengerikan ini adalah dunia fantasi dan sihir yang selalu ia dambakan. Sejak saat itu, ia mulai bergerak dari sekedar bertahan hidup, menjadi berusaha dengan sungguh-sungguh. Ia membantai banyak monster dan menyelesaikan quest yang diberikan padanya satu persatu. Demi bisa keluar dari sini. Dengan satu tekad agar bisa keluar suatu saat nanti. Selama ia terjebak di dataran bersalju ini. Informasi yang ia dapat dari orang luar jelas menjadi sangat berharga. Tapi kebanyakan manusia yang ia temui hanya akan panik dan menghunuskan pedang mereka atau memang sudah gila. Sepertinya kali ini ia bisa melakukan percakapan yang benar. Entah sudah berapa lama ada orang yang bisa ia ajak bicara seperti ini. Selama ini ia dikelilingi oleh para barbarian yang bodoh. Bisa mengobrol dengan orang beradab seperti ini membuat pikirannya jernih. Tiba-tiba Ketal mengatakan kalau sepertinya mereka sedang mengantarkan senjata. Milena membenarkannya dan bertanya bagaimana bisa dia mengetahuinya. Ketal memberitahukan kalau ia mendengar suara dentingan tajam besi dari gerbong ini. Ia bertanya apa di dunia luar sedang ada perang. Dengan wajah murung, wanita itu mengatakan kalau saat ini kekaisaran dan kerajaan sedang berperang. Setelah mendengar ini, Ketal merasa dunia luar ternyata tidak sepenuhnya damai. Milena menceritakan bahwa kekaisaran yang sangat besar terus menyerang dalam jumlah banyak disertai dengan suplai yang sangat cukup. Tapi kerajaan pun tak mudah mengalah. Itu karena Swordmaster dan pahlawan melindungi perbatasan. Mendengar ada Swordmaster dan pahlawan,
Ketal pun bertanya kekuatan macam apa yang mereka miliki. Sebelum menjawab, Milena bertanya apa pria itu mengenal dengan yang namanya misteri. Ketal pun berkata kalau ia belum pernah keluar dari tempat ini. Mendengar hal ini, Milena memberitahu kalau ia sendiri tidak tahu detailnya. Tapi di dunia ini, ada kekuatan yang dikenal sebagai misteri. Hanya segelintir orang saja yang bisa merasakan atau menggunakan kekuatan ini dan mereka dikenal 1 dari 5 tingkat kekuatan. Pertama, rang 3. Ini merujuk pada orang-orang yang mampu merasakan kekuatan misteri. Lalu rang 2. Dari rang 2 ke atas, orang-orang dalam tingkatan ini mampu menggunakan kekuatan misteri. Kemudian rang 1. Mereka individu yang mampu memanifestasikan kekuatan misteri sebagaimana atau aura. Umumnya, ksatria, penyihir dan spirit summoner tergolong ke dalam kategori rang 1. Di atas rang itu, rang menjadi tidak berguna karena individu di luar kategori tersebut telah melampaui nalar manusia. Transcendent. Mereka adalah makhluk yang mendominasi dan mampu menggunakan misteri dengan bebas. Mereka bahkan mampu membelah langit maupun bumi. Swordmaster masuk dalam kategori ini. Lalu ada pahlawan, eksistensi yang telah jauh melampaui dominasi misteri dan mampu mempengaruhi dunia. Pahlawan itu sendiri adalah eksistensi yang legendaris. Faktanya, memiliki kekuatan yang termasuk dalam tingkatan-tingkatan itu adalah bukti kekuatan. Bahkan manusia yang tergolong ke dalam rang 3 saja bisa dianggap orang yang kuat di wilayah kecil. Milena terkejut saat mendengar dari Ketal kalau dia ingin menemui mereka. Pria itu tidak ingat sudah berapa lama ia terjebak di tempat ini karena kesehariannya hanya terus bertahan hidup. Yang ia tahu adalah ini dataran bersalju di dunia fantasi, dan ia tidak bisa keluar dari sana. Ia sangat ingin keluar dari sini. Ia tersenyum dan meralatnya kalau ia harus keluar dari sini. Tuan Ketal, kau itu barbarian kan? Tanya Milena. Pria itu menjawab kalau tidak salah dia menyebutnya seperti itu. Dari reaksi Milena, sepertinya dia memang sadar dengan keberadaan orang sepertinya. Wanita itu berkata kalau ini semua karena legenda. Mendengar ini membuat mata Ketal membelalak. Melihat reaksi itu membuat Milena sadar kalau dia tidak tahu. Ia pun menceritakan semua yang ia tahu mengenai legenda yang ia dengar. Ketal pun tertawa, kini ia tahu kalau pria yang datang waktu itu adalah seorang kaisar. Ia awalnya berpikir kalau dia orang gila. Ketal berpikir kalau legenda yang disebutkan itu kemungkinan besar benar. Mereka memang pernah datang ke sini. Ketal kembali membahas mengenai senjata yang wanita itu bawa. Dari jumlah gerbong kuda ini, sepertinya mereka mengangkut senjata dalam jumlah sangat besar. Ia bertanya alasan mereka rela melewati dataran bersalju ini. Sambil menunjukkan wajahnya, Milena menjawab kalau itu karena mereka membutuhkan banyak uang. Keluarganya telah menjalani bisnis perdagangan dari generasi ke generasi. Mereka telah mengumpulkan kekayaan yang cukup besar tapi karena sabotase dari orang sekitar yang iri pada kekayaan mereka, sekarang mereka malah terlilit hutang besar. Perjalanan perdagangan ini adalah untuk mencegah kehancuran keluarga mereka. Ketal merasa kalau pedagang yang melakukan perjalanan untuk melunasi hutang. Itu berarti dia berniat menjual senjata ini pada kerajaan yang sedang berperang melawan kekaisaran. Milena terkejut karena dia mengetahuinya. Ketal menjelaskan kalau sebelumnya wanita itu mengatakan kekaisaran yang sangat besar terus menyerang dalam jumlah banyak. Menurutnya, itu berarti mereka tidak punya masalah dengan suplai senjata. Kalau bukan mereka, berarti kerajaanlah yang sedang membutuhkan senjata. Saat suplai sedang rendah dikala tuntutan sedang tinggi, maka harga barang secara alami akan meningkat. Aku tidak tahu nilai di dunia luar, tapi pasti jumlah sebanyak ini pasti bernilai besar. Cukup besar hingga membuat mereka mengambil resiko melewati dataran ini. Karena mereka sampai rela lewat sini. Ketal menebak, berarti sudah tidak ada jalan lain untuk sampai ke kerajaan. Ia bertanya apa perbatasan wilayah wanita itu berdekatan dengan kekaisaran. Milena terkejut dengan semua ini dan membenarkannya. Ia pun bertanya siapa dia sebenarnya. Ia merasa tidak mungkin semua ini dikatakan oleh barbarian yang ia dengar dari legenda kalau mereka itu sosok biadab dan bodoh. Saat tengah berpikir, ia dikejutkan dengan guncangan hebat di kereta kudanya. Kereta pun berhenti dan Pak Tua itu menoleh ke belakang mencari tahu apa yang terjadi. Ia panik saat mendengar teriakan kesakitan dari luar. Sementara Ketal tampak santai dan tidak panik sedikit pun. Ia memberitahukan kalau sepertinya mereka kedatangan tamu yang tidak diundang. Ternyata di luar ada monster yang sangat besar tengah menghadang mereka. Mereka terkejut melihat ada Black Slime di sana. Apa itu namanya? Tanya Ketal.
Milena membenarkannya, lalu menjelaskan kalau dia itu monster yang telah ditulis dalam catatan. Pria itu tidak mengerti catatan apa yang dimaksud Milena. Wanita itu pun menjelaskan telah banyak warrior yang datang untuk menguasai White Wasteland. Hanya beberapa saja dari mereka yang berhasil kembali hidup-hidup. Mereka yang berhasil kembali menulis semua yang mereka lihat di sini ke dalam buku, dan di antara semua monster yang disebutkan, Black Slime memiliki catatan terbanyak. Milena kini bertanya apa Ketal juga mengetahui tentang mereka. Dengan semangat, Ketal mengatakan kalau ia tahu, tekstur mereka kenyal dan ternyata bisa dimakan. Enak dijadikan cemilan. Cemilan? Tanya Milena dengan wajah pucat dan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ketal menawarkan agar wanita itu mencobanya, tapi dia harus menangkapnya sendiri. Milena menatap pria di depannya dengan tatapan tidak percaya. Saat ia akan mengatakan sesuatu, ia dikagetkan dengan suara teriakan dari monster slime itu. Ia bahkan sampai meneriakkan nama Ketal. Tapi, pria itu masih diam di dalam, tidak bergerak sedikit pun. Tak lama Ketal mengatakan kalau ia sudah membuat perjanjian dengannya bahwa ia akan melindungi nyawa Milena. Jadi ia tidak akan bergerak terkecuali memang ada bahaya sungguhan. Wanita itu bertanya apa maksudnya. Ketal pun memberitahukan jika para mercenari itu bisa melindungi diri mereka sendiri. Lebih pentingnya, ia harus melihat tingkat kemampuan penghuni luar. Sementara di luar, monster terus berteriak dan kini perlahan mendekat yang membuat para mercenari terkejut. Sang ketua langsung memerintahkan rekannya yang memegang perisai untuk maju. Pria itu maju dan berusaha menahan serangan monster slime itu. Ia kesulitan menahan serangan itu hingga akhirnya terlempar. Kini pria berambut panjang maju, ia lompat dan menyerang slime itu. Tapi, ia berhasil dikalahkan hingga ia muntah darah. Kini sang kapten menatap monster besar itu, lalu tak lama menyadari kalau slime ini hanya bisa bergerak lurus. Ia pun menyuruh rekan timnya untuk berpencar dan serang bersama. Baik, ucap mereka secara bersamaan. Mereka pun berpencar ke segala arah. Pria berjubah hijau melompat dan mengayunkan senjatanya pada slime itu. Tapi sayangnya tidak melukai slime itu sedikit pun. Pria lain melempar senjatanya yang tentunya menembus tubuh monster itu. Sang monster berteriak semakin kencang membuat yang lain panik. Sang ketua meminta mereka tidak berhenti dan terus serang. Ia maju dan bersiap dengan pedangnya. Ia mengeluarkan kekuatan yang membuat tubuhnya bersinar. Lalu setelah itu ia menebas Black Slime. Ia memberitahu timnya kalau serangan biasa tidak akan bekerja. Ia meminta mereka incar core tersembunyi di dalam tubuhnya. Pria pirang itu tidak berhenti dan terus menebas Slime dengan pedangnya. Kini ia mengangkat pedang dan menghunuskannya dengan sekuat tenaga hingga core yang berwarna merah itu hancur. Setelah itu pun tubuh Black Slime perlahan menghilang. Para mercenari pun bersorak gembira karena mereka berhasil mengalahkan Black Slime. Milena tampak senang, sedangkan Ketal tampak biasa saja. Perjalanan mereka selanjutnya tidak mudah. Setelah Slime ini mereka menghadapi monster lain yang harus mereka singkirkan. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk menyerang monster itu hingga akhirnya mereka kembali berhasil memenangkan pertarungan dengan monster itu. Sambil mengatur nafasnya dan menatap tubuh monster itu, pria berjubah hijau merasa kalau White Wasteland berbeda sekali dari apa yang dirumorkan. Mungkin rumornya terlalu berlebihan, ucap pria itu. Walaupun begitu, sang kapten meminta mereka jangan lengah karena perjalanan masih panjang. Kini pria itu beralih pada barbarian yang ada di dalam kereta. Ia meragukan apa dia benar-benar kuat. Menurutnya monster atau bukan, semua itu hanyalah legenda dari kaisar dan dia hanya memanfaatkan mereka saja. Ia menyarankan agar mereka setidaknya menguji kemampuan barbarian itu. Milena terkejut dengan kedatangan para mercenari, sedangkan Ketal biasa saja. Dengan berani, pria itu mengatakan pada Milena jika ada yang ingin disampaikan. Mereka sedang mempertaruhkan nyawa demi menyelesaikan misi ini. Sebagai mercenari, mereka punya perjanjian dengan Milena, jadi sudah sewajarnya mereka meminta ini. Wanita itu merasa berterima kasih karena mereka sudah mau menerima permintaannya ini. Permintaan pengantaran melewati White Wasteland, semua orang langsung kabur tanpa banyak bicara. Kalau bukan berkat mereka, ia pasti tidak akan berangkat. Ia terkejut saat mendengar ada satu hal yang tidak bisa diterima mercenari itu. Pria itu memberitahu kalau barbarian itu sama sekali belum bertarung. Ia pun meminta agar diperbolehkan untuk menguji barbarian itu layak atau tidak. Ia merasa dia mendapatkan perlakuan khusus. Milena merasa ragu dengan ujian seperti itu, ia menatap sang kapten. Ia itu menghela nafas dan memberitahukan kalau ia sudah mencoba menghentikan mereka. Tapi,
Mereka keras kepala. Ketal tersenyum saat mengetahui kalau mereka ingin menguji kemampuannya. Ia tidak keberatan. Tapi tidak bisa saat ini juga. Ini dikarenakan mereka kedatangan tamu lagi. Awalnya mercenari itu merasa perkataan barbarian ini hanya bualan. Tapi, tak lama terdengar suara yang mengatakan bahwa manusia-manusia lemah dari luar telah tiba. Malam ini, ia akan makan enak. Mendengar suara itu membuat wajah mereka pucat. Mereka pun membalikkan tubuh dan bersiap dengan senjata masing-masing. Kini mereka harus menghadapi ular raksasa. Menggonggonglah untukku wahai manusia, setiap upaya kalian untuk melawan akan menjadi bumbu hidangan bagiku, ucap monster ular itu. Mileina menutup kedua telinganya dan menahan rasa sakit karena teriakan dari sang monster. Angin pun berhembus kencang hingga membuat mereka memejamkan mata dan menahan semua itu. Ketal mengatakan dengan wajah serius, meminta ular itu untuk menghentikannya dan pergi. Mereka adalah tamunya. Sang ular terkejut karena Ketal ada di sini. Ia mengingatkan barbarian itu mengenai hukum White Wasteland. Dengan tatapan tajam, Ketal mengatakan kalau itu bukan urusannya. Jangan konyol. Aku adalah sang ular. Barbarian. Teriak monster ular itu lalu mengeluarkan kekuatan yang membuat angin di sekitar semakin besar. Ular itu sangat marah karena berani-beraninya dia memerintahnya, makhluk yang dijanjikan kekekalan. Ketal merasa kalau itu berarti ular itu perlu memahami posisinya. Setelah itu, ia mengepalkan tangannya dan memukul ular itu. Hanya dengan satu pukulan membuat ular itu berteriak kencang. Tak lama keluar lingkaran biru di sekelilingnya yang menciptakan angin yang lebih besar dari sebelumnya. Semua orang berusaha bertahan agar tidak terbawa angin. Sedetik kemudian terdengarlah suara ledakan yang sangat kencang dari lingkaran biru itu. Kini bisa dilihat kalau monster ular itu sudah terkapar, tak berdaya. Ketal merasa kalau dia tipe makhluk yang perlu dihajar terlebih dahulu. Mileina memanggilnya tapi ia mengatakan kalau ia akan segera menyelesaikan pertarungan ini. Ia mengambil ancang-ancang hingga muncul retakan di bawah kakinya. Lalu setelah itu, ia maju dengan cepat dan kembali mengepalkan tangannya. Setelah itu, ia benar-benar menyelesaikan urusannya dengan sang ular. Mileina terdiam saat melihat ini semua, sementara patua itu membuka mulutnya karena terkejut. Para mercenari yang melihat itu semua langsung berteriak, mengakui kalau telah membuat kesalahan besar. Ketal dengan santai mengatakan tidak apa-apa dan merasa kalau pria itu sudah benar karena tidak percaya pada orang asing dengan mudah. Mereka pun kembali mulai perjalanan panjangnya. Tapi di dalam perjalanan ini, kepala pelayan itu berada di luar. Jalan seperti para mercenari dengan tubuh kedinginan. Ketal menatap keluar jendela dan mengatakan kalau ia penasaran dengan sesuatu. Dilihat dari pakaian dan gaya bicara Mileina, ia merasa sepertinya dia bukan orang biasa. Ia tidak mengerti kenapa dia pergi ke dalam ekspedisi perdagangan berbahaya seperti ini. Wanita itu memberitahukan kalau ia adalah putri sulung Lady Beliaka. Selir Lord Kasak Akasha. Dia dinikahi melalui pernikahan politis, tapi dia langsung ditelantarkan. Dia adalah ibu yang malang, yang tak mampu membangun koneksi berarti. Ibu dan dirinya dianggap seperti seonggok sampah. Mereka diperlakukan seperti pelayan. Sebenarnya Mileina tidak bermaksud untuk membeberkan semua ini. Ia memberitahu Ketal kalau ia yang berinisiatif untuk mengikuti misi ini. Benarkah? Tanya pria itu. Mileina membenarkannya. Meski perjalanan ini cukup mematikan, ia harus memberi contoh kepada mereka semua. Ketal tersenyum, merasa kalau dia ternyata cukup cerdas dan ambisinya tinggi juga. Selain itu dia orang yang tamak. Wanita itu terkejut dengan perkataan Ketal. Saat ia akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari luar yang diikuti oleh berhentinya kereta kuda yang ditumpangi Mileina dan Ketal. Sang kapten mengatakan kalau mereka sudah sampai. Di depan mereka kini sudah ada wilayah yang subur. Setelah mengetahui itu mereka keluar dari kereta kuda. Mileina mengucapkan terima kasih, sedangkan Ketal menanyakan bagaimana cara wanita itu pulang nanti. Mileina ternyata akan lewat wilayah kekaisaran saat pulang. Pria itu sadar kalau saat kembali, semua senjatanya telah dia jual. Jadi pulang dengan tangan kosong dan melintasi perbatasannya akan mudah. Wanita itu mengatakan jika sebelumnya Ketal bilang kalau ia cerdas dan ambisius, apa maksudnya? Pria itu menjelaskan seperti yang ia katakan tadi. Selain cerdas, Mileina adalah orang yang ambisius. Keluarganya dulu sangat tenar dan kaya raya, tapi sekarang nyaris hancur dan diambang kebangkrutan. Meski dia putri seorang pria,
Kalau dia berhasil mengangkat keluarganya dari ambang kehancuran, maka siapa yang akan diikuti oleh bawahannya nanti? Tujuannya adalah mengambil alih kekuasaan atas keluarganya. Wanita itu terkejut saat mendengar semua penjelasan Ketal. Milena terdiam sesaat dan berpikir jawaban pria itu sempurna. Namun, ia mengatakan kalau pria itu salah. Dia tidak ingin mengakuinya. Walaupun begitu, Ketal tetap merasa kalau perkataannya benar. Ia hanya berpikir anak seorang selir memutuskan untuk mengambil alih keluarganya setelah melakukan hal berbahaya. Cerita seperti itu sudah sering bermunculan. Milena berpikir barbarian ini pintar, tidak seperti orang lainnya. Dan dia menggunakan kekuatan itu untuk mengalahkan ular putih tadi tanpa berkeringat sedikit pun. Ia merasa kalau kekuatannya bisa ia kendalikan, maka kedepannya ia akan baik-baik saja. Ia pun mengajak pria itu untuk bergabung dengannya. Mendapatkan tawaran itu, Ketal berkata untuk sekarang ia akan menolaknya karena ia masih memiliki urusan di sini. Wajah wanita itu tampak sedikit kecewa karena ditolak. Tak lama ia memberikan Ketal kalung keluarganya. Kalau dia nanti memutuskan untuk pergi lalu mencari keluarga Akasha, maka dia bisa menunjukkan ini pada mereka. Ketal tersenyum dan akan menerima hadiah ini dengan senang hati. Sekali lagi wanita itu mengucapkan terima kasih dan berharap bisa bertemu lagi suatu saat nanti. Setelah itu, Milena dan rombongannya pergi meninggalkan Ketal seorang diri. 5 tahun kemudian, akhirnya pria itu berhasil memenuhi semua syarat untuk meninggalkan White Wasteland. Ketal melangkah maju dengan penuh percaya diri. Akhirnya, dunia fantasi yang ia dambakan dari dulu, bisa ia jelajahi untuk pertama kalinya. Ketal memejamkan matanya saat merasakan aroma rumput yang menyejukkan, aroma dari hewan-hewan liar. Aroma segar dari sungai dan aroma yang tidak pernah ia cium saat di dataran salju. Ini sungguh menyejukkan dan nikmat baginya. Ia menoleh ke belakang dan memaki dataran salju yang sangat ia benci. Ini ia bisa meninggalkan tempat itu untuk selamanya. Ia pun melangkah menyusuri tempat itu. Ini adalah dunia fantasi. Dunia yang bahkan pernah ia mimpikan dalam tidurnya, dunia yang tak pernah ia sangka bisa memasukinya. Dunia yang penuh keajaiban dan misteri. Walaupun titik awalnya cukup buruk, namun entah bagaimana ia bisa bertahan. Kini ia bisa menikmati dunia ini. Dunia yang penuh dengan pedang dan sihir. Naga dan elf, dan fantasi itu sendiri. Tanpa kemauan itu, ia pasti sudah mati dari lama. Dataran salju adalah neraka yang sulit ditinggali jika hanya dengan keinginan untuk hidup. Ia melihat sinar aneh yang ada di depannya dan berpikir pasti ada semacam desa di sana. Desa tempat di mana keajaiban berkumpul. Ia senang karena akhirnya ada sebuah peradaban di dunia ini. Ia sudah mencoba untuk berbicara dengan barbarian yang tidur hanya dengan menggali salju, tapi mereka hanya berkedip, tidak memahami apa yang ia katakan. Ia sangat rindu dengan desa manusia yang sistematis dan terstruktur. Ia memikirkan apa yang harus ia katakan untuk sapaan pertama. Ia sampai memikirkan beberapa kata sampai pada akhirnya ia merasa apapun itu. Ia harus percaya diri. Dia pun kembali melangkah maju untuk mencari desa. Di sisi lain di sebuah tempat yang dipenuhi dengan pepohonan, ada seorang elf tua yang mengatakan pada warga elf kalau mulai sekarang, ini akan menjadi rumah mereka. Mendengar hal ini membuat para elf tersenyum senang. Setelah mendengar tetua elf menyuruh mereka membongkar bawaan, mereka pun bersorak gembira. Seorang elf pria menghampiri tetua dan bertanya apa tempat ini benar-benar aman. Iya, jawab tetua itu singkat. Ini adalah tempat sempurna. Manusia tidak bisa datang ke sini. Pria muda itu mengatakan ia juga tahu bagian itu, tetapi dataran salju ada di dekat sini. Tetua itu kini tahu kalau dia khawatir ada motor yang akan datang. Pria itu menggaruk kepalanya, ia tidak bisa tidak memikirkan itu karena lokasinya terlalu dekat. Sang tetua merasa kalau itu tidak akan menjadi masalah. Selama ribuan tahun, tidak ada yang pernah keluar dari dataran salju. Selain itu, mereka juga sudah menempatkan barrier untuk berjaga-jaga. Pria tua itu sangat yakin karena barrier membuat tempat ini terlihat seperti hutan biasa dari luar. Mereka baru berhasil mengimplementasikannya setelah merancangnya selama berbulan-bulan menggunakan sihir Ancient Elven. Selama barrier itu masih ada, orang luar tidak akan pernah bisa mendekati mereka. Dan bahkan jika memang ada monster dataran salju yang datang, itu bukan masalah. Karena mereka memiliki Yang Mulia Ratu. Tidak peduli monster seperti apapun yang datang, mereka tidak akan bisa menyentuh ratu mereka. Di sisi lain, Ketal menghentikan langkahnya saat merasa seperti menyentuh sesuatu di udara. Ia tidak tahu itu apa dan memutuskan untuk lanjut berjalan.
Langkahnya kembali terhenti saat melihat sesuatu. Itu adalah seorang elf kecil. Matanya melebar saat melihat elf sungguhan. Salah satu ras paling ikonik dalam dunia fantasi. Ia tak menyangka akan bertemu mereka secepat ini. Ia merasa sangat beruntung dan bersyukur kisah hidup. Gadis kecil itu melihat ke sekeliling tanpa ketakutan dan tidak tahu bagaimana caranya bisa kembali. Ia menatap ke atas saat merasakan ada seseorang mendekat. Wajahnya tiba-tiba pucat karena melihat sosok tinggi besar yang tersenyum dengan cara yang menakutkan. Gadis kecil itu pun membatu, tak tahu apa yang harus dilakukan. Seperti kemudian, elf kecil itu pun pingsan. Ketal dengan cepat menangkap tubuh mungil itu, dia sendiri tidak mengerti kenapa elf itu pingsan. Padahal ia belum bicara panjang lebar. Karena sudah seperti ini, dia merasa harus mengantar anak ini ke desa terdekat. Sepengetahuannya tergantung pada mitologinya, elf pada umumnya adalah ras yang baik dan juga tertib. Jika ia membawa kembali anak pingsan ini, mungkin ia akan disambut sebagai orang baik. Ia penasaran bagaimana rasanya disambut oleh elf. Ia jadi tidak sabar. Ia terus berjalan dan melihat ke sendiri. Tak lama langkahnya terhenti saat mendengar teriakan yang diarahkan kepadanya. Mereka ketakutan dan ibu gadis kecil itu tampak menangis karena mengira anaknya diculik oleh manusia itu. Seorang elf yang memegang tombak bertanya dengan nada marah, bagaimana dia bisa memasuki bariernya. Ketal sendiri tidak menyangka sambutan seperti ini yang ia dapatkan. Tidak sesuai dengan yang ia bayangkan sebelumnya. "Anakku!" teriak ibu gadis kecil itu. Tetua tampak terkejut, ia sangat yakin di sini adalah tanah terpencil yang sama sekali belum tersentuh oleh manusia. Jadi ia tidak mengerti bagaimana pria itu bisa ada di sini. Seharusnya barrier sudah terpasang dengan baik. Ia menoleh ke belakang dengan wajah panik saat mendengar seseorang memberitahukan kalau ada retakan di barriernya. Ia pun langsung bertanya mengenai keberadaan ratu. Orang itu memberitahukan kalau ratu saat ini sedang pergi berpatroli di area sekitar. Ketal berusaha menjelaskan kalau ia bukanlah musuh, tapi mereka yang panik pun tidak mendengarkannya. Mereka malah mengancam akan mengejar pria itu sampai mati jika dia tidak mengembalikan anak itu. Sementara itu, tetua terdiam karena tidak menyangka lokasi mereka sudah terungkap. Barrier juga dibuat dengan sihir Ancient Elven, tidak mungkin hanya orang biasa yang bisa menembusnya. Apalagi fakta jika bariernya rusak, ia yakin manusia itu pasti sudah bersiap penuh. Ia bertanya-tanya sudah berapa lama mereka melacak keberadaannya. Kembali ke Ketal, ia masih syok dengan situasi saat ini, ia sampai bertanya pada dirinya sendiri apa ia terlihat seperti penculik. Ia merasa harus meluruskan kesalahpahaman ini terlebih dahulu, ia melirik ke bawah saat menyadari gadis kecil itu gemetar ketakutan. Matanya terbuka saat manusia itu menurunkannya dan menyuruhnya untuk kembali ke ibunya. Ia menoleh ke belakang dan kembali melihat senyuman serta tatapan mengerikan itu. Ia pun kembali ke ibunya sambil menangis kencang. Ketal tidak mengerti apa memang wajahnya semengerikan itu. Ia sudah mengembalikan anak itu dan berusaha untuk menjelaskan semuanya. Kalau ia bukan musuh. Tapi tetua tidak mendengarkan kalimat terakhirnya itu, ia menyuruh para elf untuk menyerangnya. Panah pun langsung diluncurkan membuat Ketal kembali syok karena mereka tidak mendengar penjelasannya. Ia merasa elf lebih barbar dari dugaannya. Padahal menurut legenda, elf itu harusnya adalah kaum lemah lembut yang cinta alam dan kedamaian. Tapi para elf ini barbar dan kasar. Tapi saat ingat kalau mereka hidup di alam liar seperti ini, Ketal merasa wajar jika sifat mereka jadi seperti itu. Dan hukum rimba memaksa mereka untuk bertambah kuat. Sikap bengis mereka ini hasil adaptasi. Ia merasa hanya itu yang masuk akal. Semua panah yang diarahkan kepadanya tidak ada satupun yang berhasil melukainya sedikit pun. Para elf itu terkejut dan berpikir dia memakai artefak. Yang mereka tahu artefak ini pasti punya batasan, jadi mereka terus menyerangnya. Ketal mengatakan agar mereka untuk tenang dulu. Lalu menepuk kedua tangannya hingga membuat ledakan yang besar di area sekitar. Para elf ada yang menghindari batu kerikil yang berterbangan dan ada yang melihat kekuatan itu dengan mulut menganga. Tiba-tiba seseorang memerintahkan agar aktifkan perisainya. Dari kekuatan Ketal, angin kencang semakin besar hingga membuat para elf berterbangan. Mereka pun berteriak ketakutan. Ledakan susulan yang lebih besar pun terjadi. Kini tubuh tetua itu gemetar ketakutan, ia menatap ke depan dengan wajah pucat. Reaksinya wajar karena hanya dengan tepukan tangan seperti itu bisa menghasilkan angin kencang, ledakan serta tanah sekitar menjadi hancur. Ketal kembali mengatakan untuk kesekian kalinya kalau ia bukanlah musuh. Saat ia membuka matanya, ia sadar kalau ia gagal mengendalikan kekuatannya.
Saat ia akan mengatakan hal lain, tiba-tiba panah api mengarah padanya. Lalu ledakan kembali terdengar. Para elf yang melihat ini hanya bisa diam dan terkejut. Wanita yang merupakan ratu pun muncul. Dia adalah Ratu Epai dari klan Leaf, Marcelia Hasiane Carusia. Ia bertanya apa yang terjadi. Sang tetua langsung memberitahukan kalau ada manusia yang menyerang. Mendengar itu membuat Marcelia menatap pria manusia itu dengan tajam. Ia merasa sepertinya tempat ini juga tidak aman. Tunggu, ucap Ketal sambil berusaha menghindari asap di sekitar. Ia menggaruk kepalanya dan menatap mereka dengan wajah polos, lalu bertanya kenapa mereka tidak mau mendengarkannya. Keduanya terkejut karena pria itu masih bisa hidup. Tetua bahkan merasa ini mustahil, dia masih bisa berdiri meski terkena serangan ratu mereka. Marcelia yang juga salah paham merasa kalau orang kuat seperti pria itu mengincar mereka. Ia mengerutkan keningnya dan mengatakan kalau umat manusia itu menjijikan. Ia bersiap dengan busur panahnya dan diarahkan kembali ke pria itu. Ia akan membuatnya menyesal karena telah tamak. Ketal menatap mereka sambil berpikir apa dia tidak mengerti ucapannya. Padahal bahasa mereka sama. Berarti dia mengabaikanku? Atau mungkin hubungan manusia dan elf separah itu? Tanya Ketal dalam hati. Karena sudah seperti ini, mau tak mau ia meladeni wanita elf itu. Ada satu teknik yang ia pelajari di tundra. Orang lain baru mendengarnya setelah ia buat babak belur. Sementara itu Marcelia mengeluarkan kekuatannya ke arah panah, dan di saat sudah siap, ia pun meluncurkan panah itu. Sementara itu, Ketal berdiri tanpa bersiap untuk bertarung, ia hanya melihat panah yang diarahkan adanya. Saat panah itu mendekat, ia mengepalkan tangannya, lalu meninju panah itu. Celah di serangan wanita itu pun muncul setelah tinju dilayangkan. Marcelia pun terkejut, tak menyangka kalau serangannya berhasil digagalkan hanya dengan sebuah tinju. UPS, ucap Ketal dalam hati. Sedetik kemudian terdengar ledakan yang sangat kencang dan teriakan dari sang ratu. Marcelia pun terduduk lemas setelah ledakan itu. Ketal merasa sedikit bersalah dan seharusnya ia sedikit menahan diri. Wajah sang ratu pucat karena masih tidak percaya dengan semua ini. Kini ia sadar kalau dia sangat kuat. Setidaknya dia setara dengan level transcendent. Ia tidak mengerti kenapa orang sekuat ini datang ke sini. Ia pun memerintahkan rakyatnya untuk cepat pergi dari tempat ini. Mereka berusaha menolak perintah itu, tapi sang ratu berteriak sekarang yang membuat mereka pun mau tak mau kabur dengan panik. Marcelia menatap pria itu dengan tajam, ia mengakui kekuatannya. Tapi, ia tidak akan membiarkannya menang. Ketal tidak menyangka kalau situasinya malah semakin runyam. Ia pun kembali berusaha mengatakan kalau ia hanya ingin bicara. Tentunya ucapannya itu tidak didengar oleh wanita itu. Sang ratu malah merapalkan mantra hingga di kedua tangannya muncul cahaya. Setelah itu, ia mengangkat tangannya hingga membuat kekuatan itu berkumpul menjadi besar. Tak lama muncullah summon spirit. Melihat ini, wajah Ketal tampak berbinar-binar. Tak ada ketakutan sedikit pun dari wajahnya. Ia jadi teringat makhluk-makhluk di tundra waktu itu sangatlah mengerikan. Ada beberapa yang terlihat seperti makhluk fantasi, tapi sebagian besar monster di sana sangat mengerikan. Tapi kini makhluk di depannya berbeda, dia adalah banteng berapi. Ia mengepalkan tangannya penuh semangat. Makhluk fantasi yang ia cari-cari akhirnya muncul. Sementara itu, Marcelia langsung menyuruh makhluk bernama Piego itu untuk membunuh musuh di depannya. Banteng itu menghela nafas karena ia sudah menduga sebelumnya kalau kontrak seperti ini memang sangat menyebalkan. Sang ratu menyuruhnya diam dan lakukan perintahnya. Piego, makhluk yang terbuat dari api murni. Semakin kuat sebuah spirit, maka umurnya juga lebih tua dan egonya juga akan lebih tinggi. Kekuatannya saja tidak akan cukup untuk memanggilnya, tapi ia berhasil mengikat kontrak dengannya karena bantuan suku lain. Tidak ia sangka ia akan memanggilnya sekarang. Ia meminta agar Piego memenuhi kontraknya. Jadi kau ingin aku membunuh manusia itu? HM, orang itu apa dia benar-benar manusia? Tanya Piego bingung. Piego mengeluarkan kekuatannya yang sangat besar. Sementara Ketal, masih menatap makhluk fantasi itu dengan mata berbinar. Ia masih tidak percaya kalau fantasi ini nyata. Wajahnya berubah saat mendengar dari wanita itu kalau ia telah menyusup ke dalam tanahnya. Piego mendengus, ia merasa manusia semenyedihkan ini, berani mempermainkan alam. Ia sudah putuskan untuk membuat pria itu menjadi serpihan abu dan debu. Wajah Ketal semakin datar, kesalahpahaman ini semakin parah. Piego pun mengeluarkan kekuatannya semakin besar,
lalu menghampiri Ketal dengan berlari kencang. Pria itu terkejut saat melihat makhluk fantasi itu melaju ke arahnya. Detik berikutnya terdengar suara ledakan yang sangat besar. Ledakan besar itu membuat Marcelia melindungi dirinya dari angin besar yang disebabkan oleh ledakan. Saat sudah mereda, wanita itu melihat ke depan dengan bingung. Ternyata Ketal berhasil menangkap tanduk sang banteng. Makhluk itu pun membelalakan matanya, tak menyangka ini akan terjadi. Ketal tersenyum dan mengatakan kalau dia beruntung memiliki tubuh besar karena dengan begitu ia bisa leluasa menghajarnya. Lalu setelah itu, ia mengepalkan tangannya dan meninju Piego hingga terdengar suara yang sangat kencang. Tinju itu membuat sang banteng terlempar jauh dan ledakan besar kembali terdengar. Marcelia berteriak sambil melindungi dirinya dari ledakan itu. Sementara Ketal masih berkutat dengan banteng itu. Setelah beberapa saat, makhluk fantasi itu menghilang. Tersisa Marcelia dan Ketal yang berada di tengah-tengah retakan besar akibat ledakan sebelumnya. Wanita itu terkejut karena manusia di depannya masih hidup. Ia merasa ini mustahil terjadi. Perlahan pria itu pun mendekat. Marcelia pun menundukkan kepalanya dan memohon agar ampuni kaumnya. Mendengar ini membuat Ketal terkejut dan menghentikan langkahnya. "Aku bukan musuhmu, Elf," ucap Ketal yang kesekian kalinya. Wanita itu mendongakkan kepalanya dengan tidak percaya atas apa yang baru saja ia dengar. Ketal pun menceritakan semuanya dari awal pada wanita itu. Setelah perbincangan panjang, akhirnya Marcelia tahu kebenarannya. Bahwa dia memang bukan musuhnya dan kaumnya. Ia meminta maaf karena terlalu cepat menilainya. Ia benar-benar merasa tidak enak karena sudah salah paham. Mereka malah menyerang orang yang telah membawa kembali anak kecil sebagai musuh. Ia merasa telah berbuat dosa besar. Ketal melipat kedua tangannya dan terlihat santai. Ia mengatakan itu tidak masalah. Sebelumnya wanita itu mengatakan padanya kalau dia dipaksa ke sini oleh para manusia, jadi ia paham pemikirannya. Tapi walau seperti itu, ia agak sedih karena tidak diberi kesempatan untuk menjelaskannya. Dengan wajah khawatir, Marcelia menanyakan apa benar dia bukan salah satu manusia yang tadi mengejar mereka. Ketal dengan jujur berkata kalau ini pertama kalinya ia bertemu dengan Elf. Dari dulu, Elf tidak banyak di White Wasteland. "Apa? White Wasteland?" tanya Marcelia bingung. Ketal pun memberitahukan kalau orang-orang dunia luar memanggilnya Ashen Barbarian dari White Wasteland. Wanita itu terkejut dan merasa mustahil karena ia kira manusia tidak bisa menginjakkan kaki di sana, apalagi sampai bertahan hidup. Karena pria itu dari White Wasteland, ia bertanya-tanya apa itu artinya yang lain juga keluar hidup-hidup. Ketal menjawab kalau tidak ada yang tahu. Tapi ia ragu ada banyak yang selamat dari sana. Ia tahu pasti kalau ada peraturan-peraturan ketat di Wasteland. Yang bahkan makhluk kuat seperti ular putih tidak bisa langgar. Entah kenapa, ia bisa melanggarnya dalam bentuk quest. Tapi itu mungkin hanyalah pengecualian yang langka. Marcelia menghela nafas lega, ia sangat bersyukur. Ketal menanyakan kondisi makhluk summon wanita itu. Ia tidak sengaja membelahnya jadi dua. Sambil berdiri, Marcelia meminta pria itu untuk tenang karena spirit adalah makhluk alam. Saat terbunuh, mereka akan langsung kembali ke dunia spirit. Wanita itu merasa kalau kelakuannya sangat lancang, jadi ia menanyakan hal yang diinginkan pria itu. Kalau dia ingin sesuatu, apapun itu akan ia usahakan. Ketal yang tertarik dengan makhluk spirit pun bertanya apa selain elf bisa membuat kontrak dengan para spirit. Wanita itu menjawab kalau itu mungkin mustahil. Namun, di antara para manusia, mereka yang memiliki afinitas tinggi dengan alam terkadang bisa membuat kontrak. Mendengar ini membuat Ketal merasa berarti tidak sepenuhnya mustahil. Marcelia mengatakan jika dia sungguh ingin membuat kontrak dengan spirit, dia bisa pergi ke Elfo Sagrado. Itu adalah tempat di mana dewa para elf berada. Holy Land bagi semua elf. Di sana mungkin bisa. Ketal bersemangat setelah mendengarnya dan kembali bertanya apa manusia boleh masuk. Wanita itu memberitahukan jika biasanya tidak. Tapi dengan pengenalan darinya, seharusnya boleh. Ia akan memberitahukan tempatnya, tapi dia harus merahasiakan hal ini dari siapapun. Setelah itu, Marcelia mengeluarkan kekuatannya sambil berpikir kalau Holy Land para elf, Elfo Sagrado. Tempat itu adalah destinasi impian bagi setiap peneliti elf. Tapi sangat berbahaya bagi para elf jika manusia sampai dibiarkan masuk. Demi melindungi tempat yang lebih penting dari nyawa mereka itu, para elf merahasiakan tempat itu. Namun, ia ingin percaya padanya. Tak lama sebuah kristal berwarna orange terlihat di tangan Marcelia.
Ia memberikannya pada Ketal dan meminta dia membawa ini bersamanya. Ketal mengambilnya dan mengatakan jika ia dengan ringan hati menerima ini. Marcelia menambahkan jika dia sampai di sana, Dewa Elf mungkin masih akan mengujinya. Tapi ia yakin dia pasti bisa lulus. Ia berharap Ketal berhasil. Setelah itu, ia memperkenalkan dirinya pada manusia di depannya sambil tersenyum. Ketal pun memperkenalkan dirinya juga. Setelah itu, Ketal pergi dari tempat itu dengan berlari. Larinya sangat kencang hingga membuat tanah dan bebatuan di sekitar menjadi hancur dan beterbangan. Kekuatannya memungkinkannya melompat dari satu tempat ke tempat lain yang memiliki jarak yang cukup jauh untuk ukuran manusia normal. Di sisi lain, seorang penjaga perbatasan wilayah Farkan kerajaan Gehentra tampak panik karena mendengar suara yang sepertinya mendekati mereka. Kepala penjaga yang juga ada di sana langsung memerintahkan agar loncengnya dibunyikan dan panggil semua penjaga untuk bersiap. Suara yang mereka tidak tahu itu pun semakin mendekat. Ternyata itu adalah Ketal. Ia berhenti berlari dan berjalan biasa menuju penjaga. Para penjaga wilayah terkejut melihat siapa yang datang hingga wajah mereka pucat. "Kalian para penjaga ya? Senang bertemu dengan kalian," ucap Ketal dengan ramah tanpa sadar kalau mereka ketakutan. Hingga kini bersiap dengan senjata masing-masing. Kini kepala penjaga menyadari jika suara bising itu berasal dari orang ini. Ia menyadari orang ini memiliki rambut abu-abu dan luka di dada. Matanya membelalak saat sadar kalau dia adalah Ashen Barbarian. Ketal melangkah mendekat, tapi para penjaga menyuruhnya berhenti dan akan menyerangnya jika terus mendekat. Ketal meminta mereka tenang karena ia bukan musuh. Kepala penjaga pun bertanya apa yang dia cari dari mereka. Tanpa banyak bicara, Ketal menunjuk ke depan. Penjaga itu terkejut, lalu berbalik. "Tembok?" tanyanya bingung. Ketal menjelaskan kalau ia ingin mengunjungi wilayah mereka. Para penjaga itu pun terdiam setelah mendengarnya. Setelah itu, kepala penjaga membawa pria itu ke ruangannya. Ia kembali bertanya kalau tujuannya datang kemari adalah untuk mengunjungi wilayah ini. Ketal membenarkannya dan mengatakan jika bisa, ia ingin menetap di sini untuk sementara waktu. Tapi ia tidak tahu seberapa lama. Setelah mendengar itu, kepala penjaga menanyakan nama dan apa ada orang yang bisa membuktikan identitasnya. Dengan jujur Ketal mengatakan kalau ia tidak punya hal semacam itu. Tak lama, ia mengingat Milena yang memberikannya kalung keluarga wanita itu. Ia pun mengambilnya, lalu menunjukkan pada penjaga. Ia tidak tahu itu cukup untuk membuktikan identitasnya atau tidak. Penjaga terkejut dan bertanya apa ini. Ketal memberitahukan kalau ini adalah simbol keluarga Akasha. Ia menerimanya dari salah satu keturunan mereka. Mendengar ini, penjaga pun ingat kalau itu adalah keluarga pedagang dari kerajaan Denian. Ketal tak menyangka penjaga mengenalnya. Pria itu memberitahu sang barbarian kalau keluarga itu mulai naik pamor akhir-akhir ini. Kekuatan mereka berkembang pesat setelah ada kepala keluarga baru yang naik jabatan beberapa tahun yang lalu. Setelah mendengar itu, Ketal bertanya lagi apa itu bisa digunakan untuk membuktikan identitasnya. Kepala penjaga mengatakan item ini kelihatannya asli tapi sulit untuk membuktikannya. Ketal yang tidak mengerti pun kembali bertanya apa itu bukan item dari kerajaan ini. Sang penjaga memberitahu kalau tempat ini bagian dari kerajaan Gehentra. Sambil menaruh kalung itu, ia kembali mengatakan kalau mereka memang tidak bisa membuktikannya, tapi setidaknya ini bisa membantunya. Barbarian itu diperbolehkan masuk, tapi ada syaratnya. "Syarat?" tanya Ketal. Dengan wajah serius, kepala penjaga itu merasa kalau mereka perlu bukti bahwa dia bukan ancaman. Ada 3 orang lain yang mencoba memasuki wilayah ini. Syaratnya adalah menyelesaikan dungeon yang ada di dekat sini bersama dengan ketiga orang itu. Ketal memikirkannya, ia harus membentuk tim dengan mereka. Syaratnya lebih mudah dari dugaannya. Ia pun menerima syarat itu. Kepala penjaga memberitahu kalau ia punya satu syarat lagi. Setelah menyelesaikan dungeon itu, barbarian itu harus melaporkan semua kejadiannya. Kini Ketal mengerti kalau orang yang statusnya masih belum diketahui dipaksa mengintai satu sama lain. Dan secara bersamaan, penjaga bisa tahu siapa yang mencurigakan. Ia memuji kalau taktik mereka cerdas juga. Kepala penjaga cukup terkejut hingga ia mengatakan itu tidak salah, lalu bertanya apa dia benar-benar seorang barbarian. Ketal langsung membenarkannya, kalau ia memang barbarian. Mata kepala penjaga itu membelalak karena ia mengira mereka hanyalah yang tahu tentang perang. Ia pun dengan jujur mengakui kalau dia barbarian pertama yang memiliki sifat seperti ini. Setelah itu ia berdiri dan mengakhiri diskusi mereka. Di sisi lain seorang pria berkumis menghela nafas,
Meskipun pergi ke dungeon hukuman tapi ia sedikit tidak terima karena harus masuk dengan tikus-tikus pencuri lain. Ini sangat menyedihkan baginya. Dia berkumis ini bernama Alessandro Tyrannus yang mengaku sebagai seorang paladin. Pria yang ada di sebelahnya yang bernama Kasanhar, yang merupakan seorang pencuri meminta pria tua itu berhenti mengeluh. Dengan kesal ia pun bertanya apa dia marah kepadanya karena ada pencuri lain yang merampas semua harta pria itu. Alessandro yang kesal pun memaki Kasan karena dia berani-beraninya menghina paladin sepertinya. Kasan menghela nafas sambil memasang wajah menghina. Menurutnya mana ada paladin yang memakai pakaian lusuh seperti itu. Lagi pula, paladin asli tidak akan terjebak di tempat ini. Ia yakin Alessandro hanya pengembara yang mengklaim dirinya sebagai paladin. Padahal aslinya dia hanya seonggok sampah sama seperti dirinya. Mendengar itu membuat Alessandro marah dan bersiap untuk mengeluarkan pedangnya. Ia akhirnya mengeluarkan pedangnya setelah pria itu menghina nama Tyrannus. Mau bertarung? Tanya Kasan lalu mengeluarkan belati miliknya. Tidak yakin hijrah jelek itu bisa melindunginya. Ia menatap pria itu dengan tajam dan bersiap dengan belati yang sudah dilumuri racun. Alessandro semakin menggenggam erat pedangnya bersiap untuk menyerang. Namun seorang wanita meminta mereka untuk berhenti berkelahi. Keduanya pun berhenti dan menyadari ada wanita di ruangan itu. Wanita bernama Hayes yang merupakan kleri Kalosia dan berpikir kalau ia tidak menyangka harus menyelesaikan dungeon dengan mereka. Ia jadi tidak yakin bisa melakukannya. Ia tahu kalau jumlah orang minimal untuk masuk dungeon itu adalah 4 orang. Jadi, seharusnya ada satu lagi yang datang. Tak lama ia mendengar suara langkah kaki dan tak lama pintu dibuka oleh kepala penjaga. Pria itu memberitahu kalau orang terakhir sudah tiba. Kasan berharap kalau dia orang yang waras. Perlahan Ketal pun masuk dengan tatapan yang bisa menakuti semua orang. Benar saja, saat ia masuk semua orang terkejut. "Apa kalian anggota timku?" Tanya Ketal dengan penuh semangat. Alessandro berpikir kalau dia besar sekali. Hayes bertanya-tanya dalam hati apakah dia manusia atau bukan. Sedangkan Kasan merasakan tekanannya kuat sekali. Ketal yang tidak menyadari keterkejutan mereka hanya menyapa dengan ramah. Ia melirik ke belakang saat kepala penjaga mempersilahkan mereka untuk berdiskusi dan ia akan kembali sebentar lagi. Setelah kepala penjaga pergi, Ketal merasa perlu untuk mulai dengan memperkenalkan diri. Ia pun memulai dari dirinya sendiri. Setelah itu Kasan memberitahukan namanya. Saat Alessandro memperkenalkan dirinya, Ketal bertanya apakah dia bisa menggunakan Holy Power. Pria itu pun menjawab bisa, tapi karena ia tipe paladin khusus, jadi ia tidak bisa menggunakannya. Ketal yang tidak mengerti pun hanya bisa mempercayai perkataan pria itu. Setelah itu yang terakhir Hayes memperkenalkan dirinya. "Meski kau adalah seorang klerik, identitasmu masih tidak bisa dipastikan?" Tanya Ketal. Wanita itu membenarkannya dan menjelaskan kalau dewa yang ia layani adalah God of the Deceit and Lies, Kalosia. Jadi reputasinya buruk. Setelah perbincangan singkat itu, tak lama kepala penjaga kembali datang. Dia mengatakan kalau mereka sudah siap, ia akan mengantar mereka ke dungeon. Mereka berempat pun hanya bisa diam karena gugup. Kepala penjaga mengantar mereka semua hingga sampai di depan dungeon. Ketal menatap pintu masuk itu dengan penasaran. "Ini pintu masuk dungeonnya," ucap kepala penjaga. Ia memberitahukan kalau dungeon ini memiliki 3 lantai. Tipe monsternya adalah undead. Ia meminta agar mereka menyelesaikan dungeon ini lalu kembali bukti penyelesaiannya. Ketal tersenyum, tidak sabar untuk memulai petualangannya. Kasan terkejut saat mendengar Ketal mengatakan agar mereka mulai raidnya. Ia pun bertanya apa dia bisa memberitahu soal rencananya. Ia menggaruk kepalanya dan memanggil Ketal dengan sebutan, "Tuan Ketal." Lalu tertawa canggung saat pria besar itu memintanya untuk memanggil tanpa embel-embel tuan karena mereka ada satu tim. Ia pun mengatakan Ketal dan warrior akan berada di garis depan, ia akan memeriksa jebakan. Sedangkan Hayes membantu pertarungan dari belakang dengan berbagai kemampuannya. "Aku paham," ucap Ketal. Setelah itu ia mengajak timnya untuk pergi ke dalam dungeon. Mereka memasuki dungeon sambil memeriksa sekitar. Hayes tampak ketakutan karena ini sangat gelap dan ia tidak bisa melihat apapun. Bahkan untuk jebakan dan trik sederhana. Ini terlihat normal. Kasan menyadari sesuatu ada di depan, lalu menghalangi Ketal agar berhenti. Ia memberitahu ada monster, tapi Ketal tidak melihat apapun. Menuju tengkorak yang ada di depan dan memberitahu kalau itu adalah skeleton. Jika mereka mendekat, dia akan bangkit dan menyerang.
Ia memaki dalam hati karena dugaannya benar kalau kapten penjaga itu sudah tahu sejak awal jika dungeon ini bukan untuk memverifikasi identitas mereka. Ini hanyalah tempat untuk menyingkirkan orang-orang luar yang bermasalah. Ketal menatap skeleton itu, Kasan memberitahukan kalau itu monster yang cukup kuat. Mereka terus bergerak meski terluka atau anggota tubuhnya terpotong. Dan karena mereka terbuat dari tulang, pertahanan mereka juga kuat. Kesulitan dungeon ini lebih tinggi dari yang ia kira. Hayes terkejut saat diminta untuk bersiap, setelah itu Kasan meminta Alessandro untuk bersiap juga. Begitu pula dengan Ketal. Ia sendiri akan mengincar celah selama pertarungan. Skeleton bisa terus bergerak misteri mereka terluka, jadi mereka harus mengincar lehernya karena itu titik lemahnya. Mereka cukup kuat, pastikan agar menyerangnya beberapa kali. Perlahan mereka pun melangkah maju yang membuat skeleton itu benar-benar bangkit. Ketal tampak terkesima dengan hal ini. Skeleton itu berdiri dengan mata bersinar dan memegang pedang. Tim lain mulai bersiap untuk menyerang monster itu. Ketal mengangkat tangannya saat skeleton itu mendekat untuk menyerangnya. Tapi, hanya dengan satu pukulan monster itu berhasil dikalahkan. Ketal diam dengan wajah polosnya itu. Sedangkan para anggota tim membelalakan matanya, tak menyangka bisa dikalahkan seperti itu. Wajah Ketal tampak berseri-seri. Ia senang bisa mengalahkan skeleton itu dan memuji Kasan yang sudah memberitahunya untuk menyerang leher monster itu. Pria itu hanya bisa tertawa dengan canggung. Bukan itu maksudku, ucap Kasan dalam hati. Skeleton adalah makhluk yang tercipta dari tumpukan tulang. Tulang skeleton itu sangat keras dan seperti zat asing. Bahkan bagi swordsman mahir, memotong tulangnya dalam sekali serang itu nyaris mustahil jika tanpa menggunakan aura. Terlebih lagi, skeleton ini diperkuat dengan mana dungeon. Satu-satunya cara untuk mengalahkan skeleton itu seperti menebang pohon. Berulang kali menyerang lehernya untuk memutuskan tulang belakangnya. Melakukan lebih dari sekedar memotong tulang leher dan menghancurkan tulangnya. Menurut semua perhitungan, itu hal yang mustahil. Ia tahu barbarian itu kuat sejak pertama kali ia melihatnya, tapi ia tak menyangka dia sekuat ini. Ini ia bertanya-tanya apa ia tumbuh seorang manusia atau bukan. Ketal menatap rekan satu timnya dengan bingung karena reaksi mereka. Ia berbalik dan mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Baik, teriak mereka secara bersamaan dengan wajah ketakutan. Melihat mereka terburu-buru seperti itu, Ketal pun meminta agar mereka santai saja. Baik, teriak Kasan dengan cepat. Kedua tim lainnya tampak tertekan karena mereka tidak mau mati di tempat ini. Saat melangkah semakin dalam, Ketal menyenggol kepala skeleton yang membuat langkahnya dan para tim berhenti. Detik berikutnya, para skeleton itu pun mulai bangkit. Ini mengejutkan mereka bertiga, mereka pun bersiap untuk menyerang. Mereka dikejutkan oleh pertanyaan Ketal yang ingin meminta sesuatu. Pria itu mengatakan jika ia akan mengatasi skeleton itu sendirian. Ada hal yang ingin ia uji. Dengan cepat Kasan mempersilahkannya dan mengatakan kalau dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Hayes pun setuju. Ketal berterima kasih lalu maju ke depan menghampiri skeleton itu. Mereka bertiga penasaran dengan apa yang dia rencanakan. Sementara itu, Ketal tampak senang, ia merasa ingin menarik dan bertanya-tanya bagaimana makhluk ini menyatu. Ia melihat skeleton paling depan mulai menyerangnya. Ia pun dengan santai memegang pedang itu lalu titik berikutnya pemotong pedang milik skeleton. Monster itu tanpa kesal lalu kembali menyerangnya. Ketal dengan mudah menghindari serangan itu. Ia memegang pergelangan tangan skeleton dengan wajah berbinar. Setelah itu ia memotong tangannya. Monster itu pun tampak melihat tangannya dengan bingung. Tatapannya berubah tajam, lalu kembali mengambil pedang miliknya dengan tangannya yang lain. Oh, jadi kau tahu cara menggunakan tangan yang lainnya? Tanya Ketal dengan penuh semangat. Skeleton itu maju dengan penuh percaya diri, tapi Ketal dengan mudah memegang tangannya itu dan mematahkannya lagi. Sama seperti sebelumnya. Monster itu mundur, tapi ia tidak menyerah dan kembali maju untuk menyerang. Ketal yang melihat serangan itu kembali memegang tangan skeleton dengan wajah semangat. Ia tak menyangka monster ini bisa menggunakan anggota tubuhnya walaupun sudah ia patahkan, ia merasa makhluk ini cukup pintar. Setelah itu, suara patah tulang pun kembali terdengar. Hayes yang melihat itu pun terkejut sampai tubuhnya gemetar. Hal yang sama terjadi pada Alessandro dan Kasan. Di mata mereka, tatapan Ketal itu tajam dan senyumannya mengerikan. Hingga mereka mengatakan kalau dia barbarian sejati. Kini Ketal melayangkan tinjunya yang membuat Kasan terkejut.
Kepala skeleton itu pun terlepas dari tubuhnya. Pria itu menatap ke bawah dan mengatakan ini menarik karena monster ini masih bisa bergerak jika kepalanya masih ada. Ia pun mengangkat kakinya untuk menghancurkan kepala skeleton. Dan di detik berikutnya terdengarlah suara retakan tulang untuk kesekian kalinya. Setelah itu, Ketal membersihkan tangannya sambil meminta maaf pada rekan tim atas keterlambatannya. Kasan dengan cepat berkata tidak sama sekali. Ia meminta pria itu untuk menikmati waktunya. Ketal yang semangat mengajak timnya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Baik, teriak mereka bertiga. Ketal benar-benar tidak sadar dengan wajah anggota timnya yang pucat karena ketakutan. Setelah berjalan, langkah mereka berhenti, dan melihat tangga menuju bawah yang mana ini lantai untuk lantai kedua dungeon. Tanpa banyak bicara, semuanya menuruni tangga. Kasan membuka penutup wajahnya dan menyarankan jika lebih baik mereka beristirahat sebentar. Mendengar saran ini, Ketal pun setuju. Terima kasih, ucap Kasan sambil berlutut. Ketiganya beristirahat, Ketal memejamkan mata dengan santai, sementara sisanya merasa was-was. Tiba-tiba Ketal mengatakan jika ada hal yang ingin ia tanyakan tentang dungeon ini. Ia merasa ini memalukan tapi pelajarannya tentang hal ini masih kurang. Buru-buru Hayes berkata kalau itu tidak apa karena rasa ingin belajar adalah suatu kebajikan. Ia pun bertanya apa yang membuat pria itu penasaran. Menurut Ketal, dungeon ini terletak cukup dekat dengan wilayah itu. Dan tidak ada masalah dengan dungeon dan monster di dalamnya. Hayes menjelaskan kalau umumnya, monster di dungeon tidak berusaha keluar. Meski ada beberapa pengecualian, kasus seperti itu diidentifikasi dan ditangani sebelumnya. Kasan berdehem, lalu ikut menjelaskan kalau dungeon adalah fenomena alami. Terkadang muncul dalam bentuk seperti gua, kadang muncul sebagai tower. Sebagian besar dungeon muncul di area padat penduduk. Kini Ketal mengerti alasan kenapa dungeon muncul di sini. Hayes menambahkan, saat dungeon muncul, pemimpin lokal akan menilai tingkat bahayanya dan orang luar seperti mereka, para mercenari atau para penjaga akan dikirim untuk membersihkannya. Ketal bertanya apa mereka tidak muncul di dalam wilayah. Hayes membenarkannya. Dungeon selalu muncul dalam jarak tertentu. Pria itu bersemangat karena yakin ada hadiah untuk penaklukan ini. Hayes kembali memberitahukan kalau kemungkinan ada. Biasanya ada bos di lantai terakhir. Dia akan mendapatkan berbagai hadiah jika mengalahkannya. Untuk dungeon seukuran ini, hadiahnya mungkin lumayan banyak. Ketal tersenyum dan bergumam ini seperti game. Game? Tanya Hayes yang ternyata mendengar gumamannya. Ia pun langsung berkata kalau ia hanya bicara sendiri. Ada satu hal lagi yang membuatnya penasaran. Itu tentang siapa yang membuat seluruh dungeon itu. Wajah Hayes berubah bingung saat mendapatkan pertanyaan itu. Ia pun menjelaskan jika dungeon muncul secara alami. Tidak ada yang menciptakannya. Menurut Ketal ada banyak keanehan jika dungeon muncul secara alami. Pertama, mereka muncul di dekat area padat penduduk. Seolah-olah muncul untuk dijelajahi. Muncul di dekat pemukiman, menarik orang-orang dengan harta. Jika itu fenomena alami, rasanya terlalu disengaja. Hayes terkejut dan menyadari kalau itu benar. Ia pun berpikir kalau hal itu begitu jelas, tapi ia tidak pernah memikirkan untuk mempertanyakannya. Kasan berpikiran yang sama, ia tidak pernah mempertimbangkannya. Ia bahkan tidak pernah meragukannya. Ia selalu berpikir itu hanya kejadian alami, sebuah kebenaran dunia mereka. Ia pun bertanya-tanya dalam hati apa barbarian ini mempertanyakan kebenaran itu. Menurut laporan yang ia baca, barbarian adalah ras yang bodoh dan keji. Makhluk kejam, berdarah dingin tanpa air mata. Kebanyakan memang benar. Tapi jika semua yang ia tahu itu benar, orang ini apa sungguh barbarian seperti yang digambarkan selama ini? Ia tersadar dari lamunannya saat mendengar Ketal berbicara. Pria itu bertanya apakah mereka sudah cukup istirahatnya. Ketiganya pun berdiri untuk melanjutkan perjalanan. Ketal dengan semangat mengajak mereka untuk menjelajah lebih dalam. Selama perjalanan, mereka tampak berhati-hati dengan sekeliling. Berjaga-jaga jika ada serangan mendadak, semakin dalam mereka masuk suasananya pun semakin hening dan mencekam. Ketal melihat di depannya ada sebuah peti. Kasan memberitahukan kalau itu adalah treasure chest. Salah satu hadiah dari dungeon. Dia bisa memilikinya asal bisa membukanya. Kasar berpikir kalau mengatakannya memang mudah, tapi untuk membuka peti dengan kualitas seperti ini, perlu pencuri yang sudah master dengan skill pembobol kunci yang tinggi.
Tapi pencuri sekaliber itu tidak akan berurusan dengan dungeon seperti ini. Ia merasa sangat disayangkan, tapi sepertinya mereka harus merelakan ini. Wajahnya berubah saat Ketal menyuruhnya untuk mencoba membuka seperti itu. Ketal merasa kalau ini adalah treasure chest dan dia adalah seorang pencuri. Jadi seharusnya bisa membobolnya. Wajah pria itu pucat dan berusaha menjelaskannya. Tapi, Ketal memotongnya dengan mengatakan kalau peran pencuri itu untuk mengurus treasure chest. Itulah alasannya meminta pria itu melakukannya. Ia sendiri tidak menyangka bisa melihat skill pria itu dari jarak dekat. Kasan memejamkan mata dan berpikir kalau pria itu tidak salah. Namun, ada satu masalah. Jika ia bisa melakukan itu, ia tidak akan berada di situasi seperti ini. Kini ia pun hanya bisa tersenyum aku dengan tubuh yang membatu. Ia berteriak dalam hati kalau orang rendah hati yang tidak diakui oleh guild, tidak punya kemampuan untuk membuka kunci. Tapi ia tidak bisa memberitahukan kebenaran ini. Ia melihat wajah barbarian itu yang jelas berekspektasi tinggi terhadapnya. Ia yakin jika ia jujur, dia akan langsung kecewa. Ia sampai membayangkan wajah kecewa Ketal dan menyebutnya tidak berguna. Ia semakin tertekan, tetapi ia berkata kalau ia akan mencobanya. Ia pun menghampiri treasure chest itu dan mencoba membukanya. Kasan semakin tertekan karena barbarian itu melihat tepat di belakangnya. Jika ia gagal, ia yakin tidak bisa selamat dari tempat ini. Sementara itu, Ketal yang sangat tertarik terus memperhatikan cara Kasan membobol peti itu. Kasan terus berusaha untuk mengingat skill yang ia lihat saat ia bekerja sebagai porter. Ia terus mengingatnya sambil berusaha membuka kunci itu dan juga tekanan yang ada di belakangnya. Wajahnya berkeringat karena ini adalah saat-saat di mana ia mempertaruhkan hidupnya.